Perkenalkan nama saya Mas Ri, saya adalah owner dari Matahari Laundry di Ciputat. Awal mula saya terjun di dunia laundry ya, yang jelas melihat dari usaha laundry ini adalah usaha yang benar-benar saya rasa usaha nggak ada matinya gitu ya. Nah, di situ bisa dikembangkan gitu, banyak hal dari layanan-layanan yang bisa kita kembangkan kita laundry gitu ya. Kalau modal laundry itu sebenarnya relatif ya kita ya. Ada juga orang yang benar-benar mau buka laundry dengan apa adanya, yaitu mungkin dengan mesin yang biasa. Nah, kebetulan karena kita sudah niat untuk dari awalnya untuk serius, akhirnya kita pakai mesin yang industri. Modal awal dulu ya, awal banget dulu sekitar berapa ya, 200 juta kalau nggak salah ya. Karena tadi kembali lagi fokus kita, akhirnya kita pakai mesin yang industri. Lalu awal-awal itu baru 2-3 karyawan gitu ya. Itu pun juga kadang saya juga bantu antar jemput kadang, karena memang pas ketika lagi overload yang nggak bisa didiemin kan ya, saya juga bantu. Kalau visi sendiri sebenarnya visi ya dari Matahari sendiri, kita memang konsepnya adalah kekeluargaan. Kalau di Matahari memberikan edukasi gitu, sebisa mungkin gitu kan, misalnya karyawan yang benar-benar memang punya potensi, di situ ada pelatihan. Misalnya saya panggil benar-benar trainer untuk laundry khusus penanganan noda dan satuan, bisa kayak gitu. Tujuannya apa? Ya di samping kita harus tahu, si SDM-nya, karyawannya juga harus menguasai lah, punya ilmu gitu kan, punya ilmu dan nanti bisa diterapkan. Strategi yang pertama saya lakukan adalah ya bikin website. Pertama kali saya udah kepikiran langsung bikin website. Kenapa itu? Jauh sebelum Google seperti digital ini, karena saya basicnya IT kan, di kantor juga bantu IT. Saya bikin website fokus di situ. Kenapa? Karena itu adalah toko kita kedua daripada ya, Matahari Laundry sendiri yang offline gitu kan. Dari situ akan banyak gitu. Saya sudah optimis akan banyak orang cari laundry lah mau di Google gitu kan. Akhirnya mengarahnya kemana? Ke website. Yang penting kita tinggal membuat websitenya itu seinformatif mungkin gitu kan, dan semudah mungkin dibacanya gitu, agar keren. Awalnya buka laundry itu ya belajar otodidak aja gitu. Dulu kan sangat susah ya. Terus juga belum ada komunitas atau asosiasi laundry seperti sekarang ini, dengan mudahnya kita belajar di sosial media gitu ya.
fokus di awal matahari laundry ini adalah ya seperti bayangan orang biasa sebenarnya, laundry kiloan dan satuan gitu kan. Untuk layanan di laundry, di Matahari Laundry itu ya biasa kita memang ada layanan kiloan gitu ya, dan memang layanan kiloan itu kunci dasarnya adalah hasil dan kepercayaan gitu ya. Di laundry itu kendala yang paling utama dan sering terjadi itu kan biasanya adalah kerusakan ganti rugi gitu. Terus baju tertukar, baju hilang lah gitu kan. Itu klasik banget gitu. Itu masalah yang benar-benar itu nggak bisa dipungkirin gitu. Kan berulang terus gitu kan karena faktor manusia ya gitu kan. Itu jadi pelajaran banget sih. Jadi artinya motivasi banget. Artinya ada ilmu yang harus kita kejar, bukan kitanya aja. Jadi emang karyawannya juga harus diedukasi, tahu cara penanganan misalnya baju dengan baik. Kalau untuk pencapaian ya, kalau grafik kita alhamdulillah gitu ya. Kalau untuk pencapaian sendiri ya kita ya masih terus meningkatkan target ya dengan yang ada sekarang. Apalagi sekarang ini yang ketika kita buka sekarang ini, waktu awal kita buka di cabang yang kedua ini seminggu sebelum PSBB gitu. Jadi bayangan yang awal-awal itu orang buka laundry itu di sebelum puasa itu benar-benar adalah panennya laundry sebenarnya gitu ya. Itu di luar dugaan PSBB gitu kan. Nah, tapi tetap ya kita jalanin, kita syukurin gitu ya. Alhamdulillah ya tetap laundry bisa jalan di masa pandemi gitu kan. Dan grafiknya juga bagus gitu kan. Ya, tapi kita yakin dengan sekarang ya puas ya, bisa dibilang ya kita puas, tapi tetap harus meningkatkan performa yang ada gitu. Target terus kejar terus. Titik berat itu sebenarnya kita bertahan sih. Bertahan yang benar-benar ketika ya kayak pandemi gini aja gitu. Kita ibaratnya ya kuat-kuatan kan gitu kan, usaha apapun dalam pandemi ini kita bisa lihat gitu kan, usaha besar mereka tumbang gitu kan, perusahaan besar tumbang, harus PHK gitu kan, harus motong gaji karyawan gitu. Itu titik terendah sebenarnya bagi kita gitu, gimana kita bisa mempertahankan teman-teman karyawan yang baru kita rekrut. Kita awal-awal rekrutnya 7 orang gitu kan, 7 orang gimana caranya ketika pandemi ini jalan, omsetnya juga belum maksimal, tidak banyak yang laundry gitu kan, tapi kita bisa memberikan hak mereka dengan penuh gitu kan. Bagaimana caranya gitu kan, ya sudah, kita udah ngerasa ya udah lihat aja lah, lihat orang kayak gitu, tapi janganlah di internal kita, di karyawan kita jangan sampai kayak gitu.
Pesan buat teman-teman yang baru kepikiran gitu ya, kepikiran mau usaha gitu ya, mau baik usaha laundry, usaha apapun gitu ya. Paling pertama buat saya gitu, buat menurut saya gitu yang sudah saya alami gitu kan, persiapkan dulu ilmunya, gitu kan. Cari dulu gitu kan, siapin dulu nih kita mau ngapain gitu kan, bikin dulu poin-poinnya. Jadi jangan asal terjun, jangan asal emosi juga kepancing gitu kan dengan kata-kata, dengan rayuan orang gitu kan, keluar aja udah resign dari zona nyaman gini-gini gitu kan, tanpa dipikirkan dasarnya, nggak punya ilmu lah ibaratnya. Kayak dulu kan saya nggak punya ilmu, otodidak aja gitu kan, benar nekatnya dari akhir gitu. Itu harus disiapkan dulu di situ, perbanyak temen gitu kan, cari yang benar-benar satu visi, cari di komunitas. Kalau misalnya kita mau usaha kuliner ya cari di komunitas kuliner, di laundry juga banyak. Semua sekarang itu ilmu sudah terbuka, tinggal kita aja ini kita mau ngejar ilmu apa enggak gitu kan. Itu sih ya. Mentalnya harus dijaga sebenarnya ketika kita mau mulai usaha gitu kan, karena di situ ya semakin banyak masalah sebenarnya masih semakin bagus sebenarnya. Kita bisa inventaris tuh, oh ini masalah ini solusinya begini gitu kan. Ya kalau di laundry itu sebenarnya tergantung, kembali lagi ya, tergantung pasarnya gitu kan. Kalau laundrynya benar-benar mampu gitu kan, dengan menampung laut yang banyak. Kalau laundry yang sudah jalan gitu kan, bisa ya antara 50 sampai 70 juta itu bisa capai gitu. Dan itu pun dipengaruhi juga dari faktor tempat, biasanya tempat sangat mempengaruhi gitu.